menuju, ada kan salah satu wujud intelektual desa, Pak. Betul. Jadi kualitas intelektual yang dia bawa ke Jakarta itu mewakili intelektualnya warga desa. Ya, jadi khawatir juga kan, misalkan daerah yang sudah maju. Saya cuma gini aja ya sebetulnya. Itu kan Pasir Negara kan dibangun dari uang rakyat. Ya mohon maaf kepada para kepala desa yang melakukan itu, ya mohonlah itu terakhir kali untuk dilakukan sebagai seorang pamong. Karena kan ketika kita sudah melakukan dalam tanda kutip merusak Pasir Negara, sama aja dengan tidak menghargai rakyat. Jangan kemudian kita sudah menjanjikan ada keputusan kata gitu kan tanggal 6 Januari dua hari ke depan. Berarti belum ada apa-apa nih kelihatannya. Maka kepala desa itu merasa tidak puas terhadap proses usulan itu sampai di mana apa sebenarnya terjadi. Walaupun yang datang ke Jakarta kan ini hanya sebagian kecil ya. Cuman halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doro Selembur, kembali lagi dengan podcast kesayangan kita Bravo Channel Indonesia. Saya kembali lagi di sini ditemani oleh Pak Rustandi, Pak. Kumaha damang, Pak? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Kemarin pakai baju cerah, sekarang yang cerah cuma pinggirnya aja nih. Pinggirnya aja. Pak, ada yang seru, Pak. Kemarin itu Randi lihat satu video di share ya kan oleh teman terkait demo unjuk rasa kepala desa. 4 bus, Pak, datang ke gedung DPR. Tuntutan mereka pengen naik masa jabatan. Tadinya kan 3 periode nih, sekarang masih 3 periode 6 tahun. Mereka minta dinaikin jadi 9 tahun, jadi 27 tahun menjabat gitu, jadi kepala desa. Nah, menurut Bapak urgensinya sendiri, Pak, terkait revisi undang-undang desa di tengah-tengah transisi kepemerintahan saat ini, kan bentar lagi pemilu nih kan, realistis nggak sih? Ya kalau dari sisi realistis dan tidaknya kan kita harus memaknai pertama, sering saya sampaikan, hak menyampaikan pendapat itu kan hak setiap warga, termasuk asosiasi. Cuman yang saya tanda kutip kemarin, saya belum pada substansi tuntutan ya. Ini di akhir sebuah proses itu kan ada sedikit pengerusakan Pasir Negara ya. Saya cuma gini aja ya sebetulnya. Itu kan Pasir Negara kan dibangun dari uang rakyat. Ya mohon maaf kepada para kepala desa yang melakukan itu, ya mohonlah itu terakhir kali untuk dilakukan sebagai seorang pamong. Karena kan ketika kita sudah melakukan dalam tanda kutip merusak Pasir Negara, sama aja dengan tidak menghargai rakyat. Nah, itu tadi. Ini kan uang rakyat dan sebagainya gitu kan. Jadi saya juga prihatin. Apakah mereka itu tidak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya. Makanya yang saya sering bangun dalam diri saya, kemanapun kita pergi mestinya memang kita berwudu. Punya wudu orang menyucikan diri, karena kan kita supaya bersih. Betul. Jadi kalau dari sisi penyampaian pendapatnya, saya tetap menghargai apapun, karena itu kan sedang berjuang. Hanya yang harus kita pikirkan adalah ketika yang pertama kali asli desa menyampaikan gitu kan tuntutan perpanjangan 6 kali 3, 9 kali 3 itu. Nah, di sisi pemerintahnya sudah menyiapkan nggak tindak lanjut itu? Betul. Jangan kemudian kan kalau kita lihat di berita itu kan tanggal 6 janji disetujui. Padahal yang kita tahu kan sampai hari kan belum tahu kan arah kemana perubahan undang-undang desa itu. Hanya pada saat itu kan setelah unjuk rasa kepala desa, analisa atau kajian dari Kementerian Desa itu kan realistis. Ketika 6 kali 3 menjadi 9 kali 2. 9 kali 2, nah itu lebih realistis. Ya itu kan hanya memperpanjang. Hanya memang kalau kita maklumi, kalau 6 tahun kan dinamika pergantian kan terjadi friksi di lapangan. Itu bisa dimaklumi. Atau mungkin juga kepada desa supaya nyaman menyelesaikan dulu masa jabatan 9 tahun. Kalau 6 tahun kan biasanya kalau betah makan tidak terasa. Iya benar, Pak. Gitu kan, karena betah aja kepala desa. Betah dalam arti mungkin banyak tantangan. Untuk pembangunan programnya belum selesai gitu kan. Itu kita maklumi gitu, seperti itu. Hanya itu kan akan punya dampak juga kepada generasi yang punya keinginan kepala desa. Betul.
andai kan misalkan selama ini 6 kali 3 kan 6 tahun tuh. 6 tahun, Pak. Kalau nanti misalkan naik 9 tahun, kata yang berambisi, bukan berambisi lah, punya keinginan untuk kepala desa, waduh, saya harus nunggu nih 9 tahun. Jadi memang itu ada berbagai sudut kepentingan. Ya, benar. Kalau keinginan kepala desa 9 tahun kita maklumi. Tapi dari sisi lain, bisa saja anggota masyarakat yang punya keinginan untuk punya kepala desa, saya menunggu terlalu lama. Nah, itu tadi. Apalagi misalkan 9 kali 3. 9 kali 3. Nah, kalau yang bersangkutan terpilih 3 kali berturut-turut, maka dia harus menunggu 27 tahun, kabur kolot gitu misalkan. Misalkan gitu kan. Itu dari sisi, kalau saya sih tidak. Dari sisi itu, jadi memang itu perlu pertimbangan yang luar biasa gitu kan pemerintah, agar tadi kalau memang pemerintah itu menjanjikan perubahan apapun lah, disampaikan resiko kan, misalkan kata pemerintah 9 kali 2 masuk akal karena hanya mengganti. Harusnya kan segera itu disiapkan. Perubahan undang-undangnya, disampaikan ke DPR untuk dibahas dan sebagainya lah gitu kan. Nah, apakah pada saat perjalanan pembahasan itu kepala desa masih berkeberatan karena keinginan 9 kali 3 itu persoalan lain. Ya, betul. Berarti kan ada ruang diskusi kembali. Jangan kemudian kita sudah menjanjikan ada keputusan kata gitu kan tanggal 6 Januari 2 hari ke depan. Berarti belum ada apa-apa nih kelihatannya. Maka kepala desa itu merasa tidak puas terhadap proses usulan itu sampai di mana apa sebenarnya terjadi. Walaupun yang datang ke Jakarta kan ini hanya sebagian kecil ya. Cuma 4 bus. Hanya 20 kepala desa. Iya, 120. Apakah itu dari Jember? Di Jombang mana tuh? Dari Jombang, pokoknya Jawa, tanah dari sana ya gitu kan. Apa itu juga mewakili yang lain gitu kan. Juga perlu apa. Tapi yang paling penting buat saya adalah yang elok itu bukan unjuk rasa di jalan. Iya. Sebaiknya dialog ketemu dalam satu meja itu kan, atau di ruang DPR diterima sebagai dialog di situ. Betul. Agar memperlihatkan intelektual kita pada level yang memadai. Jangan sampai gini lah, kan kalau di luar ramai begitu sebetulnya niatnya baik. Baik, betul. Tapi karena tingkat emosi itu tinggi gitu sebagainya, atau mungkin ada khawatir lah misalkan ada orang-orang yang menyerupai atau menyusup atau apalah jadi kepala desa, akhirnya yang rusak nama kepala desa. Yang datang ke situ memang baik-baik, tapi ada orang lain yang ingin memanfaatkan itu, terjadi ricu. Akhirnya apa? Akhirnya kan uang negara dipakai untuk memperbaiki fasilitas yang seharusnya tidak terjadi. Kan sayang loh, di bahasa kira orang masa juta 2,5 juta uang rakyat perusahaannya, orang tekan luar rakyat gitu maksud saya. Nah ini Pak, uniknya sebenarnya isu ini sudah ada di tahun 2021 saat MK mengabulkan bahwa uji materi terkait Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Nah, ini menjadi dasar para kepala desa untuk menuntut kepada DPR segeralah direvisi. Cuman ternyata tahun kemarin 2023 ternyata undang-undang tersebut nggak masuk ke prolegnas. Nah, itu menjadi tanda tanya. Beberapa kepala desa pernah ketemu Randi kan? Waktu itu dia nanya, apa yang diperjuangkan oleh kepala desa dengan 9 tahun 3 periode kata Randi kan? Betul. Dan Randi bilang, saya pesimis ini bisa diundangkan karena nggak masuk prolegnas. Berarti kan bukan program prioritas legislatif gitu. Nah ini yang diminta oleh kepala desa, cepetlah. Nah cuman asumsinya kenapa harus di tahun politik menuntutnya gitu loh Pak. Seharusnya mereka bisa menuntut jangan mendekati politik, tunggulah ini selesai dulu panasnya, jangan ditambah lagi dengan isu-isu yang bisa memicu panasnya. Nah cuman hari kepala desa itu kan sama aja menurut Pak seperti pemerintah daerah, kewenangannya tidak ada yang berubah maksudnya secara kewilayahan gitu. Ya gini kan, seperti gini lah, kan itu level pemerintah terbawah lah, desa itu kan. Sebetulnya kewajibannya sama lah, melayani masyarakat. Kan seperti itu ya. Betul. Tadi itu yang saya katakan bahwa dalam tanda kutip kepentingannya mengusulkan perpanjangan itu karena tadi dia ingin lebih memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat, ada hal-hal lain. Betul. Kalau saya lebih cenderung setelah katakanlah pemerintah memang memberikan satu sikap bahwa 6 tahun tidak cukup satu periode untuk memberikan desa, ya itu bisa dilakukan. Tetapi kalau tadi yang saya katakan tadi, bagi yang masyarakat, ya yang masih daftar tunggu lah,
Ada omongan kepala desa berhenti misalkan, ya itu memang cukup lama itu kan. Itu bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau saya beginilah pendapat saya, sebagai kepala desa berhak untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai argumen. Tapi pemerintah juga mungkin harus lebih cepat memberikan respon agar ada kepastian. Sebab nanti yang saya khawatirkan adalah, misalkan hari ini adalah kepala desa yang unjuk rasa. Saya juga khawatir nanti ada pihak lain di luar kepala desa yang unjuk rasa, yang tidak berkehendak untuk diperpanjang. Itu kan bisa terjadi. Iya, kan? Karena kan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat bisa terjadi itu. Betul. Makanya apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah respon terhadap usulan kepala desa itu memang harus segera diambil langkah lebih lanjut. Jangan sampai kemudian tadi janjinya tanggal sekian, ya bagaimana diketuk DPR, misalkan belum ada pembahasan kok. Jadi kalau misalkan hanya menyampaikan aspirasi ke DPR, kan itu tergantung apakah ini inisiatif DPR atau usulan dari pemerintah perubahan undang-undang itu. Kan begitu. Sehingga kalau misalkan bolanya di pemerintah, mestinya bukan unjuk rasa lah, menyampaikan pendapat itu kepada Kementerian Desa. Cuman uniknya Pak, yang akhirnya publik tangkap dari unjuk rasa kemarin itu adalah kehidupan hedon kepala desa. Ini kan jadi apa ya sebutnya? Jadi lucu gitu. Ternyata publik punya respon terbalik dengan keinginan para kepala desa. Yang sekarang lagi viral-viral adalah perbandingan kehidupan, Pak. Di antara lo minta katanya 3 periode 9 tahun, tapi kehidupannya bumi dan langit gitu. Hedonisme yang diperlihatkan. Cuman yang Randi jadi tanda tanya adalah, kan pemerintah desa itu hanya menjalankan sistem ya Pak ya? Menjalankan sistem. Siapapun pimpinannya, desa akan tetap membangun karena sistemnya sudah tercipta. Nah, poin ini yang harusnya disadari oleh teman-teman kepala desa menurut Randi, Pak. Ya kan sebenarnya kan gini, kayak yang tadi dikatakan bahwa sistem penyelenggaraan pengelolaan prioritas daerah dan pemerintah kan sama saja. Kita harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah desa, kan di situ. Bahkan kalau misalkan RPJM desa itu 5 tahun, kenapa masa jabatan kepala desa bisa 69 tahun? Kan itu nyambung nih. Ini kan kalau ke situ. Iya, betul. Kan RPJM desa misalkan harus sama juga dengan jabatan kepala desa misalkan gitu. Jadi kalau nanti 9 tahun berarti kan harus disesuaikan. Sehingga pada saatnya nanti ketika ada masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, berarti kan hal-hal lain tentang kebijakan tadi yang untuk dokumen perencanaannya harus disesuaikan juga dengan masa jabatan. APBD juga harus disesuaikan dong Pak. Nah itu yang persoalannya gitu kan. Jadi, maksudnya kan yang dirubah yang di bawah, yang ke atas itu juga jadi keunikan juga nih sejak dulu kan ketika misalnya 6 tahun di level atas saja kan RPJMN 5 tahun. Kita 6 tahun. Berarti kan dia menyusunnya kan ada sesuatu yang kebijakan atasnya dalam tanda kutip belum masuk di area situ karena kan cuma itu kurang 1 tahun kan. Jadi unik juga itu. Jadi akhirnya jadi kayaknya seakan-akan desa ngutang kewenangan setahun gitu ya? Apa? Ya bisa. Jadi orang menganyuk lah setahun gitu kan. Udah di sisi perencanaan ya. Jadi maksud saya ini kepastian alur perencanaan yang terintegrasi itu kan. Jadi akhirnya kan agak bias dengan perbedaan jabatan itu. Apalagi 9 tahun, bias banget. Ya gitu. Itu kan hampir 2 kali lipat jabatan yang lebih tinggi kan. Presiden 5 tahun, gubernur 5 tahun, bupati kepala daerah 5 tahun. Ini 9 tahun misalkan. Wah itu luar biasa sih Pak. Tapi menurut Bapak deh, skema sekarang ini kan adalah tuntutan kepala desa dengan unjuk rasa. Yang tadi Bapak bilang pakailah cara-cara yang elok dengan diskusi dan segala rupa. Cuman tadi poinnya kemarin kita kan sempat bahas terkait isu parung panjang yang difasilitasi oleh Dewan, ya kan? Difasilitasi semua oleh Dewan, diundang para yang berkeluh kesahnya. Nah, kok seakan-akan demo kepala desa ini kayak tidak difasilitasi oleh Dewan sampai sempat-sempatnya bawa palu ke gedung DPR. Ya bukan tidak difasilitasi karena mungkin itu datangnya mendadak ya. Iya. Kalau misalkan ada semacam, kita tidak tahu kan prosesnya, apakah itu sudah melalui proses misalkan ingin dialog atau apalah, atau tiba-tiba unjuk rasa. Karena kan unjuk rasa itu atau lebih halus kan daripada demo kan? Daripada demo. Itu kan ada pemberitahuan. Betul. Nah, kalau saya lebih mengedepankan dialog dulu. Nah, kepada siapa? Kepada menteri dulu yang membina desa, gitu kan? Seperti itu. Sampaikan di masing-masing daerah, menanyakan tindak lanjut dari usulan yang
pernah diusulkan gitu kan pembahasan itu. Boleh masing-masing daerah, sehingga nanti mungkin kesimpulan dari sebuah proses gitu kan masing-masing desa di wilayah provinsi masing-masing itu kan nanti bisa disampaikan oleh aplikasi ke Jakarta. Jadi benar Pak, jadi nyerahkan warga desa Pak menurut kalau saya gini lah, kalau yang seperti itunya, kalau saya mestinya saya berikan saluran itu kepada itu dulu, pada Kementerian Dunungan Anak lah. Berarti yang pembinanya adalah Kementerian Desa. Tetapi saya berharap itu kan ketika pemerintah dengan berbagai kajian katakanlah masih tetap 6 tahun, mari kita junjung, hargai itu. Jadi jangan sampai karena tidak sepakat kemudian terjadilah gesekan dan sebagainya. Saya khawatir justru akan menimbulkan kesan negatif kepada para kepala desa gitu, seperti itu. Siap. Dan kita harapkan kepala desa ada kan salah satu wujud intelektual desa Pak. Betul. Jadi kualitas intelektual yang dia bawa ke Jakarta itu mewakili intelektualnya warga desa. Ya, jadi khawatir juga kan, misalkan daerah yang sudah maju sebagainya. Betul. Apalagi bisa diwakili oleh dalam tanda kutip kepala desa yang kemarin merusak fasilitas. Nah, ini kan kita bisa menilai. Betul. Apakah seperti itu? Benar. Ya. Perilaku kepala desa yang bersangkutan di daerah masing-masing, oknum, saya kan seperti itu, karena kan ada kata yang di komentar di koran itu kan bahwa itu kan di belakang kami tidak ikut. Jadi tidak semua sebetulnya kepala desa yang punya pikiran yang sama dengan yang melakukan tindakan itu. Ya anggaplah itu oknum dari kepala desa, dan abdesi itu ternyata setelah didalami bukan hanya komunitas para kepala desa, tapi pemerintah desa. Ya, di dalamnya. Jadi mereka datang itu bukan mengatasnamakan pribadi. Ansi kepala desa ya. Tapi unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, itu tadi. Unsurnya. Oke Pak, terakhir nih Pak. Ya. Harapan Bapak deh untuk harapan Bapak untuk apa ya, saya rada bingung di pertanyaannya. Mendekatkan kepala desa kepada sesuatu yang berintelektual, dan harapan Bapak untuk undang-undang desa yang direvisi nih sekarang, yang mau direvisi kalau intelektual itu kan ada persyaratan kepala desa ya, bahwa undang-undangnya mempersyaratkan pasti yang bersangkutan sudah punya intelektual dengan kadar tertentu kan, tidak sama juga gitu kan. Yang kedua itu kan, kalau saya memilih bahwa 6x3 juga menurut saya nih sudah cukup nyaman. Luar biasa. Yang paling penting sebetulnya kan, kalau kita ingin sebuah pengabdian, apakah kita punya manfaat nggak selama 6 tahun plus 3 kali itu. Jangan kemudian misalnya kita 9 tahun justru membuat kondisi baik dirinya sendiri maupun masyarakat tadi tidak lebih baik misalkan gitu kan. Jadi kalau menurut saya gitu, kalau saya nih kan ngobrol juga sama ya kepala desa gitu kan, ya 6x3 menurut saya udah cukup bagus, cukup baik kan gitu kan. Yang paling penting kan ketika yang bersangkutan misalkan nanti tahap keduanya mencalonkan, ketika kinerjanya bagus, saya pasti kan pasti memilih kembali. Persoalan misalkan ada dinamika di bawah, ada persoalan katakanlah kan biasa kira maksud saya kan antara calon bisa menimbulkan gesekan kecil. Tapi justru itu ujian buat saya, bahwa itu untuk menguji kedewasaan kita melakukan proses demokrasi gitu kan begitu ya. Kalau menurut saya, daripada kita datang ke Jakarta khawatir, kalau kemarin kan baru sebagian kecil. Coba kalau datang semua kepala desa lalu tidak bisa mengendalikan emosinya, saya khawatir senajan menjadi lebih dari kemarin lah kita. Lebih dari jadi 98 lagi kan malu nanti khawatir kita. Saya kan gitu. Dan yang paling penting adalah tadi, jangan kemudian fasilitas negara rusak akibat emosi yang tidak terkendali di masing-masing kepala desa. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa kita seharusnya sebagai umat muslim katakanlah menghindari emosi-emosi itu. Karena Allah itu akan mencintai orang yang mampu mengendalikan emosi kemarahan. Ya, betul. Bahwa orang yang sedang marah itu tadi sedang digoda oleh hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Tadi tujuannya baik, jadi tidak baik. Gitu. Jadi kesan itu kan akhirnya akan kurang baik. Gitu. Jadi saya mohon kepada yang terhormat kepala desa sebagai aparat ya paling bawah yang dekat dengan masyarakat. Ya semoga itu kan amanah apapun yang diberikan kepada para kepala desa, apakah 6 tahun, 9 tahun, yang paling penting adalah sebesar apa manfaat kita untuk masyarakat. Luar biasa. Gitu.
Mantap Pak. Itu. Nah, next time kita bahas lagi lebih dalam. Kita tunggu geliatnya DPR seperti apa menanggapi permintaan para kepala desa. Terus respon kepala desa akan seperti apa? Akan berpengaruh nggak sih sama pemilu saat ini nanti? Gitu kan? Next time kita akan bahas itu Pak. Insyaallah. Sementara kita sudahi dulu nih. Oke, atur nuhun sadulur selembur. Saya dan narasumber pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita.